Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bimakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana Sadaqallahu ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya. Setelah sebelumnya libur, tapi alhamdulillah bisa kita jalankan lagi. Alhamdulillah. Tak lupa salam dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Kelanjutan dari pasal sebelumnya, bab sebelumnya ini sekarang masuk ke faslun fi fadli Makkah. Pasal perihal keutamaan kota Mekah ya. Pasal ini diawali dengan Al-Quran surat Ali Imran ya 9697 yang tadi sudah dibacakan. Inna awala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun. Inna awala baitin, sesungguhnya rumah yang paling pertama wudi'a linnas, dibangun untuk ibadah manusia, lalladzi bimakata, ialah Baitullah yang ada di Mekah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan, dan menjadi petunjuk, lil alamin, bagi semua manusia. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yaitu makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki maka dia aman, aminan. Warbiya anna Rasulullah qala, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillahi wa habbu ardillahi ilayya. Ya, sesungguhnya annaki, ya innaki, sungguhnya engkau, yaitu Mekah maksudnya, la khairu ardillah, sungguh sebaik-baiknya bumi Allah, wa habbu ardillahi ilayya, dan sebaik-baik bumi Allah yang paling dicintai oleh saya. Walaula anni ukhrijtu minka, ya, laula anni ukhrijtu minki, seandainya saya tidak diperintahkan untuk keluar darimu, ma kharajtu, saya tidak akan keluar. Nah, ini sempat di forum forum pengajian umum itu ada audien atau jamaah yang pernah bertanya mengenai hadis ini ya. Saya kira hadis ini cukup cukup clear ya untuk menjelaskan bahwa hijrahnya Nabi itu memang pure perintah Allah gitu. Mengenai kecintaan Nabi terhadap Mekah ini memang natural, alami ya. Setiap orang itu biasanya memang senang atau ada istilahnya itu karena hmm, ada rasa sayang terhadap tempat tinggalnya, itu hal yang lumrah dan biasa. Karena tempat tinggalnya ini kan biasanya mengandung momen-momen bersejarah ya, momen-momen yang penting bagi kehidupan seseorang. Makanya ketika Nabi mencintai Mekah, ini bukan dimaknai sebagai watoniyah gitu, bukan. Maksudnya di sini tidak mengarah kepada watoniyah sebetulnya. Tetapi menunjukkan bahwa di Mekah itu ada keutamaan ya.
Karena Mekah dengan katakanlah kalau misalnya hadis ini dibawa kepada nasionalisme ya, itu tidak cocok sebetulnya. Kenapa tidak cocok? Nah, karena kalau hadis ini dibawa kepada nasionalis Mekah dan bumi lain. Jadi yang pertama yang tidak setara. Jadi Rasul pertama menggunakan, kalau misalnya ini dikaitkan dengan nasionalisaan, tentu tidak nyambung ya. Katakanlah tanah Mekah, tanah haram ya, saya itu sudah tidak sendiri. Terus yang kedua dari sisi itu mengenai laula, untuk keluar akan hijrah. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan laula ani. Karena kenyataannya perintah mengenai hijrah sudah turun gitu. Jadi ini hanya menunjukkan perasaan wisdan ya, wisdan biasa, wisdan zibiliyah manusia yang normal, jadi sifatnya apapun juga pasti akan mengalami. Tapi justru yang lebih hebatnya lagi itu minta. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan Nabi. Kenapa? Karena tadi jadi Nabi lebih mengutamakan kepada siapapun itu harus di bawah dari perintah Allah. Justru hadis ini tidak ada sangkut paut dengan nasionalisme. Justru hadis ini malah menegaskan watonya itu. Tapi kalau sudah ada perintah dari Allah, namakan. Gitu. Artinya apa? Artinya kecintaan kita kepada syariah itu harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada yang lain, termasuk kepada tanah air. Walau yang bicara soal membela tanah air. Tapi membela tanah air itu lillahi ta'ala, demi Allah, gitu ya. Demi Allah, demi syariah. Jadi membela tanah air dalam konteks watonnya nasionalisme itu dua hal yang beda. Itu tidak sama. Nah ini sekilas ya, ini saya jadi teringat mengenai hadis. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, kita lanjutkan kembali kan. Ma'ala wajhil ardi bata al-wahidata bimi'ati ala wajhil ardi. Jadi ada sebuah negeri di permukaan bumi dengan mi'ah alfin, ya, dengan 1000 kebaikan, yaitu Mekah. Maka secara konteks saja ya. Kalau secara lafzian ini malah jadi tadi ya. Jadi ada suatu negeri di permukaan bumi yang Allah lipat gandakan kelipatan, yaitu Mekah. Gitu. Wa man fiha, negeri tersebut yaitu Mekah, Rafiat laut gitu ya, 1000 kali yang saum di Mekah satu hari saja. Nah, maka di sini kata Allahu sauma mi'ati alfi yamin, maka Allah akan catat baginya pahala saum 100.000 hari, 100.000 hari ya, sebagaimana tadi saum ya, luar biasa. Nah selanjutnya, waman tasaddaqa bidirhamin, siapa yang sedekah. Nah, di sini selanjutnya waman sedekah walaupun hanya 1 dirham, kataballahu lahu mi'ata alfi dirhamin sedekah. Maka Allah akan catat baginya 100.000. Nah, itu jadi saum bisa dilipat gandakan, jadi sekali saum jadi 100.000 saum, 100.000 hari. Bersedekah 1 dirham dilipat gandakan jadi 100.000 dirham. Khotaman Quran satu kali itu di, disetarakan dengan 100.000 khotaman di negeri yang lain. Waman sabahullah ta'ala fiha maratan, siapa yang bertasbih sekali saja di situ, di negeri Mekah ya. Kata beliau lau mi'a alfi tasbihatin bighiriha. Ini setara dengan Allah akan catat baginya 100.000 tasbih di luar Mekah. Wala saumu yaumin wahidin fi haramallahi wa amnihi. Dan sungguh saum sehari fi haramillahi wa amnihi, di tanah haram ya, tanah yang disucikan Allah dan tanah yang uh, penuh dengan keamanan, itu arjalaka wa afdalu min syamidahri, itu lebih engkau harusnya harapkan ya, dan lebih utama daripada saum setahun penuh. Wa qiyamihi, dan juga lebih utama juga dari qiyamul lail fi ghairiha minal buldan ya, pada negeri yang lain. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Mimma yukaffiru dzunuba fi Makkah. Ini perihal mimma ya, sesuatu yang yukaffiru dzunub fi Makkah.
Jadi perkara atau amal ya, amal maksudnya mimma ya. Jadi ada amal yang akan menghapus dosa ketika kita di Mekah gitu. Amal amal apa ini? Warwiya diriwayatkan man shalla khalfal maqami rakaatain. Siapa yang sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Wa utiya minal hasanati bi adadi kulli man shalla khalfahu ad'afan. Nah, dia akan diberikan sejumlah kebaikan ya, sejumlah kebaikan setiap orang yang bersalawat di belakangnya berlipat-lipat. Wa amanahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati minal fazail akbar. Allah akan memberikannya keamanan pada hari kiamat saat kegoncangan atau saat kengerian yang sangat besar. Wa amaruhu aja wa jalla Jibril wa Mikaila wa jami'al malaikati. Lalu Allah akan memerintahkan, ya Allah Jalla wa Jalla akan memerintahkan Jibril malaikat dan seluruh malaikat an yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Memohonkan ampun, ya, meminta semua malaikat ini an yastaghfiru lahu, memohonkan ampun ya bagi dirinya ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Warwiya diriwayatkan juga man tafa haula baitillah sab'an, siapa yang tawaf di seputar Baitullah 7 kali, yamin pada sekali ya, sehari. Jadi tawaf 7 kali dalam sehari. Do ifin syadidil hari, afan soifin ya, soifin syadidil hari, ini dalam kondisi musim panas yang sangat panas sekali, musim panas sangat terik gitu ya. Hasiran an ra'sihi, yang terbuka kepalanya, was taslama ya, was talama afan, was talamal hajarul aswad fi kulli taufatin min gori an yu'dhiya ahadan. Lalu dia menyentuh hajar aswad di setiap tawaf tanpa menyakiti seorang pun. Wa qala kalamuhu illa min zikrillah, dia sedikit bicara melainkan hanya zikir kepada Allah. Kutiba lahu bikulli qadamin, maka dia akan dicatat bagi setiap langkah, yarfa'uha, akan dilipat gandakan sab'un 70 alfa hasanatin, 70.000 ya, 70.000 kebaikan. Wa muhiha anhu sab'una alfa sayatin, lalu akan dimusnahkan 70.000 keburukannya. Wa rufi'a lahu sab'un alfa darajatin, dia akan diangkat 70.000 derajat. Wa fadlul masyi ala raqib, dan keutamaan orang yang dia melakukan rangkaian haji atau tawaf ya, antara orang yang masih yang berjalan ala raqib, jadi keutamaan orang yang berjalan di atas orang yang mengendarai. Ka fadil qamar, itu laksana keutamaan bulan Lailatul Badri, malam purnama, ala sairil kawakib, terhadap semua bintang-bintang yang tersilap ya, tertutup oleh cahaya bulan purnama. Waruya mantofa bil baiti khamsina maratan, yakni khamsin usbu'an. Diriwayatkan siapa yang tawaf di Baitullah 50 kali, maksudnya 50 usbu'an ya, 50 kali 50, kharaja min zunubihi kayomi waladat ummu, maka keluarlah dosa-dosanya atau lenyaplah dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, itu yang riwayat yang kesekian ya. Jadi siapa yang tawaf di Baitullah 50 kali, 50 kali putaran maksudnya, itu dosanya akan lenyap seperti dia baru lahir dari ibunya. Walaisal murad minhu tawali,
lima ruwiya an ba'di masyaikh qala. Ya ya ya. Walaisal murad minhu tawali. Dan tadi 50 kali putaran di sini memang tidak mesti tawali ya, tidak mesti berurut ya. Lima ruwiya an ba'di masyaikh sesuai dengan riwayat dari sebagian guru-guru kala yang menyampaikan gitu ya. Man wujida fi diwanihi tawafu khamsin usbu'an kharaja min dunubi ka yauma waladat ummu. Gitu ya. Ya, siapa yang mendapatkan pada diwan atau catatannya itu tawaf 50 putaran, maka gitu. Fi diwanihi. Jadi schedule gitu. Jadi siapa yang mendapatkan schedule jadwal dia tawaf 50 kali putaran, nah gitu. Jadi ini tidak mesti berurut. Maksudnya itu hanya penjelasan tambahan. Warawiya diriwayatkan juga anal hajar al aswad, bahwa hajar aswad ini yashhadu limanis talamahu wa qabalahu min ahli dunia. Hajar aswad ini akan bersaksi gitu ya bagi orang yang menyentuh dan menciumnya dari penghuni dunia. Jadi dia akan bersaksi wa annahu, bahwa hajar aswad syafi'un musyaffa ya. Bahwa hajar aswad ini akan memberi syafaat gitu ya, dan syafaatnya pasti diterima. Wa annahu kana asyadu bayadun min as-salji. Dulu hajar aswad ini dia lebih putih daripada salji. Hatta sawadathu khotoya ahli syirki. Sehingga akhirnya ya dosa-dosa para pelaku kemusyrikan ini yang membuatnya hitam. Walaula dzalika ma masahu du ahatin illa sufia. Nah, seandainya hajar aswad itu tidak hitam ya gara-gara tadi pelaku kesyirikan. Nah, orang yang disentuh hajar aswad gitu ya, orang buta yang menyentuh hajar aswad pasti bakal sembuh katanya. Ini keagungan atau kemuliaan kesakralan hajar aswad. Waruya diriwayatkan juga la yadkhulu ahadun al-ka'bata illa bi rahmatillah. Orang yang mendatangi Ka'bah dia akan pasti membawa rahmat Allah. Ya. Orang yang mendatangi Ka'bah ia membawa rahmat Allah. Wala yakhruju minha illa bimaghfiratillahi azza wa jalla. Orang yang keluar dari ya atau orang yang pulang dari Ka'bah dia membawa ampunan Allah ya. Masya Allah ya. Kita datang ke sana menerima rahmat, pulang menerima maghfirah. Waruya diriwayatkan pula anna nazara ila Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah itu cukup menjadi ibadah. Wa man nazara ilal baiti imanan wa ihtisaban, siapa yang melihat Baitullah dengan keimanan dan ihtisaban, penuh pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa yang terdahulu dan yang akan datang itu diampuni ya. Wa hasyarahullahu yaumil qiyamati minal aminin. Maka Allah akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat termasuk orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat dari azab. Waruya diriwayatkan pula man marido di Makkah yauman wahidan. Siapa yang sehari saja sakit di Mekah, haramallahu jasadahu alan nar. Maka Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka ya. Ya tentu ini kalau sakitnya sabar ya. Kalau sakitnya sabar ikhlas. Karena memang sabar atas kodok, sabar atas musibah itu berpahala. Waruya diriwayatkan pula mamin ahadin yadu indarruk onil aswad. Ya, seorang yang berdoa di sisi rukun aswad illas tujibalahu pasti dikabulkan. Wa kadzalika indarruknil yamani. Demikian juga siapa yang berdoa di
rukun Yamani itu juga akan dikabulkan doanya. Makanya wajar kalau misalkan budaya di Nusantara kita ini orang yang haji atau umroh kadang-kadang suka dititipin doa ya. Minta doanya, dititipin doanya. Nah, selanjutnya khamsata asyara mawdi'an di Makkah yujabu fihi dua. Jadi terdapat 15 tempat di Mekah yang akan mengabulkan ya. Jadi ada 15 tempat di Mekah yang akan dikabulkan doa di situ. Ruya diriwayatkan ma oh, ma alal wajhil ardi ma ala wajhil ardi baldatun yustajabu fiha du'a fi khamsata asyara mawdi'an illa Makkah. Gitu ya. Ini secara makna saja. Jadi di permukaan bumi ini ada suatu negeri yang berdoa di situ pada 15 tempat itu akan dikabulkan, yaitu Mekah. Jadi 15 tempat di Mekah itu pasti bakal dikabulkan doa kita itu. Awaluha, tempat yang pertama, Jawful Ka'bah. Ya, di bagian dalam Ka'bah. Wa du'a fiha mustajabun. Berdoa di tengah atau di dalam Ka'bah itu dikabulkan. Wa du'au indal hajaril aswad mustajabun. Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua berdoa dekat Hajar Aswad itu mustajab juga. Selanjutnya wa du'a inda ruknil yamani mustajabun. Ya, doa dekat rukun Yamani juga mustajab ya. Wa du'a tahta mizab mustajab. Nah, berdoa di bawah talang emas Ka'bah juga mustajab. Wa du'a fi hijri mustajab. Berdoa pada hijri Ismail mustajab. Wa du'a fi multazam mustajab. Berdoa di multazam juga mustajab. Wa du'a khalfal maqam mustajab. Doa di belakang maqam Ibrahim juga mustajab. Wa du'a inda bi'ri Zam-zam mustajab. Doa di dekat sumur Jam-jam juga terkabul. Wa doa ala sofa mustajab. Berdoa di bukit sofa juga mustajab. Wa doa ala marwah mustajab. Ya, berdoa di bukit marwah juga mustajab. Wa doa fil mauqif, berdoa di tempat wukuf mustajab juga ya. Wa doa inda masy'aril haram. Wa doa indal masy'aril haram mustajab. Berdoa dekat Masy'aril Haram itu juga mustajab. Wa doa indal jamaroti salas mustajab. Berdoa di dekat 3 jamroh ini juga mustajab ya. Nah, ini tempat-tempat mustajab, 15 tempat mustajab yang ada di Mekah. Waruya diriwayatkan ini ada selanjutnya riwayat Yashurullah taala min maqbaratin Makkah sab'ina alfa syahid. Ya, jadi Allah ini menggiring 70.000 orang yang mati syahid dari pekuburan kota Mekah. Yadkhuluna yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Wujuhum kal qamar lailatal badri. Wajah mereka laksana bulan purnama. Yashfa'u kullu wahidin minhum fi sab'ina rajulan. Ya, setiap orang tadi itu yang masuk surga tanpa hisab, nah dia bisa memberi syafaat kepada 70 orang lagi. Ya. Fakila maka Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasul? Siapa mereka ini? Wahai Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, al-ghuraba, yang pertama adalah al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Ya. Orang-orang yang terasing. Yaitu orang-orang yang menjalankan ajaran Islam hingga dikucilkan. Selanjutnya, waman mata fi haramillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah orang yang wafat di tanah haram, ya. Orang yang wafat di tanah haram Allah Ta'ala yaitu Mekah. Atau
haram harami Rasulullah atau yang wafat di tanah haramnya Rasulullah itu di Madinah maksudnya. Au mata baina Makkah wal Madinati atau orang yang wafat di antara Mekah dan Madinah. Hajan au mu'tamiran baik dia dalam kondisi haji atau umroh. Ba'asahullahu yaumal kiamati minal amin. Dia akan dibangkitkan hari kiamat termasuk orang yang aman dari ya aman dari huru hara dan azab. Ala ingatlah wa inna tadallu'a min ma'i zamzam baro'atun minan nifaq. Nah, ingatlah minum sebanyak-banyaknya air zam-zam ini akan membebaskan diri dari kemunafikan. Ya ini doa ya. Kata Allah Karimul Mannan al-baro'ata lana minan nifaqi wa nir. Semoga Allah Maha Mulia, Maha Pemberi anugerah ini agar kita bebas dari kemunafikan dan api neraka. Wa qabada arwahana. Semoga Allah mencabut nyawa kita fi adil haramain di salah satu dua tanah suci tersebut. Wa asarna fi zumrati syuhada. Semoga Allah kumpulkan kita pada sekumpulan syuhada, golongan syuhada. Haramil aminin yang wafat ya sahih di tanah haram. Wa adkhalnal jannah yang akan memasukkan kita semua ke surga biru hisab. Amin amin. Yang akan memasukkan kita tanpa hisab. Amin amin. Nah, baik selanjutnya Ijtima'ul Auliya bima kata ula Jum'ah. Ya, ini hikayah ya. Hikayah perihal berkumpulnya para wali di Mekah setiap Jumat. Ini believe or not, percaya atau tidak terserah ya. Tidak ada paksaan untuk percaya karena ini kan bukan dalil mutawatir yang ini. Tapi ini hanya menggambarkan ya betapa solehnya para wali itu. Maka Al-Yafi an Sahal ibni Abdullah. Ya, Imam Al-Yafi'i dari Syekh Sa'ad bin Abdullah ini qala berkata, mukhalatatul wali linnas zulun. Interaksi ya gaulnya seorang wali Allah dengan orang-orang umum adalah kehinaannya. Wa tafarruduhu izzatun. Menyendirinya adalah kemuliaan. Qala ma ra'aitu waliyan lillahi illa munfaridan. Sangat jarang sekali aku melihat seorang wali pasti dia itu dalam keadaan sendiri. Wa inna Abdullah ibnu Salih kana rajulan lahu sabiqatun wa muhibatun jazilatun. Ini ada Abdullah bin Saleh, seseorang yang memiliki kemampuan istimewa, memiliki anugerah yang banyak. Wa kana yafiru minan nas min baladin ila baladin. Dia menghindar dari orang-orang dari satu negeri ke negeri yang lain, hatta atau Makkah, sampai dia datang ke Makkah. Fatola muqamuhu fiha. Lalu dia tinggal di situ lama sekali. Fakalali ya. Oh, fakalali ke di situ fakalali kalau di sini fakultulah. Oh ya itu fakultulah ya. Fakultulah laqad tala muqam ya muqamuka biha. Jadi Syekh Sa'ad bin Abdullah ini berkata kepada beliau, ini Anda tinggal lama di Mekah. Fakola dia menjawabnya, lima li uh, lima la uqimu bih. Mengapa saya tidak bermukim di sini? Walam ara baladan. Saya belum melihat suatu negeri yang fi min rahmah, ada rahmat yang turun di situ, wal barokah, ada barokah yang turun di situ. Aksaru min hadal balad. Lebih banyak daripada negeri ini. Wal malaikatu tagdu fi wa taruhu. Malaikat di negeri ini ya, dia datang pagi dan sore hari. Ini arafihi ajaib kasiro. Saya melihat keajaiban yang banyak sekali di sini. Wa aral malaikata yatufuna bil bait ala suwar. Ya ala suwar satta la yaqta'una dzalik. Aku melihat malaikat itu bertawaf. Aku melihat malaikat tawaf di Baitullah dengan bentuk yang beragam yang tidak ada hentinya. Walau qultu kullama ra'aitu
la sagharat anhu uqulu qaum laisu lahu bimu'minin. Andai aku katakan segala yang aku lihat ini, maka orang yang seolah punya akal dia bakal meremehkan. Ya, kalangan tertentu bakal meremehkan. Yang mereka justru malah tidak percaya karena aneh. Fakultu as'aluka billah illa ma akhbaratani bisa ini dalika. Lalu Syekh Sa'ad bin Abdullah ini berkata, ya, as'aluka billah, demi Allah, saya minta padamu. Illa ma akhbartani bisa ini dalika. Ya, hanya saja coba beritahu mengenai yang perkara-perkara yang pernah dilihat tersebut. Faqala ma min wali lillahi ta'ala sahhat. Ya. Jadi seorang wali yang sah wilayat tuhu kewaliannya, illa huwa yahduru, pasti dia itu hadir, ya, hadal balad, ke negeri ini, fi kulli lailah, setiap malam Jum'ah, malam Jumat. La yata'akhir anhu, tidak akan telat. Fa maqami hahuna, maka saya ya, maka saya bermukim di sini. Li ajli, ya, karena tujuan man arahu minhu, ya, karena tujuan mengenai orang-orang yang pernah aku lihat. Walaqad ra'aitu rajulan yuqal lahu Malik ibnul Qasim al-Habali. Saya pernah lihat seorang bernama Syekh Malik bin Al-Qasim al-Jabali. Wa qad ja'a wa yaduhu ghamrah. Dia datang dalam kondisi tangannya masih ada remah-remah makanan. Faqultu lahu innaka qaribu ahdin bil akli. Anda baru saja makan. Faqala li, dia menjawab padaku, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Fa ini sebetulnya saya mundu usbu lam akul. 1 minggu ini belum makan. Lakin at'amtu walidati. Tetapi saya memberi makan ibu saya. Wa asra'tu, dan aku terburu-buru li al-haqqa salat al-fajr, supaya bisa salat subuh berjamaah di sini. Wa bainahu wa bainal mawdi' alladhi ja'a minhu tis'umi'ah farsah. Padahal jarak beliau dan jadi antara beliau dan tempat yang beliau kampung halamannya itu ini sekitar 900 farsah. Aku lu waqad syahadtu tasdiqa dzalika min syakhi kutub kutub zaman Zamsi Dairah Al-Irfan Abil Makarim Zain Al-Abidin Muhammad Al-Bakri mada'ana Allah bituli baqaihi wa nafa'ana bihi wa bidu'aihi wa asarna tahta liwaihi. Nah, selanjutnya aku lu saya menyampaikan, maksudnya saya Sa'ad bin Abdullah, ya, saya melihat, ya, saya melihat atau saya menyaksikan kebenaran cerita tersebut dari guruku, ya, dari guruku, namanya gelarnya Kutubuz Zaman Samsu Dairah Irfan, Samsu Dairah Irfan Abu Makarim Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri. Nah, bahwa anna syekhi, dan cerita demikian ini, wahwa ana syekhi karena jalisan fi lailah minal layali Ramadan. Ya, artinya guruku itu dia duduk pada satu malam Ramadan. Am siti wa sitin, duduk di satu malam Ramadan 966 Hijriah, berarti Amiyah, ya. Mutawajihan ila Baitillah, mengarah ke Ka'bah. Wa nadiran ilaih, lihat ke Ka'bah. Wa kuntu ana wa jama'atun min fuqara'i wara'ahu. Dan sekelompok orang, ya, yang memang memerlukan dan yang ada di belakang beliau. Faqama Syekh radhiyallahu an ala hay'ah mutawaddi al-muta'addib wa kumna ma'ahu wa ma ra'aitu urudu arid lil qiyam wala maji hadin ilaih. Nah, sang guru atau Syekh Muhammad Al-Bakri ini dengan tawadu dan sopan beliau berdiri
Kami juga berdiri ya, akhirnya bersama beliau. Dan yang anehnya kami tidak melihat penampakan apa ya, yang memang harus membuat kita berdiri. Karena seorang tidak ada pun yang datang. Jadi ternyata wamar aina, saya tidak melihat ya urudu auridin, ya suatu penampakan yang mengharuskan lil qiyam, berdiri ya. Wala maji'a ahadin ilai, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada guru saya itu. Tapi gurunya tahu-tahu berdiri gitu ya di suatu acara. Summa jalasa pada saatin fajalasna. Beliau setelah beberapa saat lalu duduk. Ya kami juga duduk. Pasal tuh maka saya tanya ya. Ba'du khawasi ashabina. Kepada sebagian sahabat kami yang istimewa. Alladzi karena mana yang berada bersama kami waktu itu. Fidzalikal waqti. An Kiami Syekh radhiyallahu an, mengenai gurunya ini Syekh Muhammad Al-Bakri yang tahu-tahu berdiri saja seperti itu. Itu kenapa? Bikin penasaran murid-muridnya. Faqala inna awli Allah, maka orang yang ditanya itu menjawab, inna awli Allah, para wali Allah, yahduruna bihadal bait, sedang ya menghadiri di Baitullah ini, wa yazdami'una bi auliya'illahi ta'ala, ya mereka berkumpul dengan para wali Allah, wa hadza min dzalika, ya. Jadi gurunya berdiri itu karena hal tersebut. Hadamallahu lana naf'a bihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memanjangkan manfaat ya beliau bagi kami di dunia dan akhirat. Selanjutnya mengenai mudha'afatus sayyi'ati di Makkah. Dilipat gandakan dosa di Mekah ya. Kalau tadi dilipat gandakan pahala di Mekah, ada kebalikan. Jadi berbuat dosa di Mekah itu bakal berlipat ganda gitu ya dosanya itu. Nauzubillah, nauzubillah. Wa alam, ketahuilah anna sayyi'ati tudha'afu fi Makkah. Jadi yang namanya dosa yang dilakukan di Mekah ini akan dilipat gandakan. Kama tudha'aful hasanatu fi, sebagaimana dilipat gandakan perbuatan baik di Mekah itu ya. Alama rawa Mujahid dan Ibnu Abbas, sesuai dengan riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas. Ya, wal murad bi mudha'afa, yang dimaksud dengan berlipat ganda adalah ziyadatul kubhi wal azab, bertambahnya keburukan dan siksa. Warawa As-Sauri an Ibnu Mas'ud. Imam As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Mamin rajulin yahu bisai'atin fiha, ya, seseorang yang berniat melakukan keburukan di Mekah, illa tuktabu alaih, pasti bakal dicatat gitu ya, pasti akan dicatat dosa gitu ya. Lau anna rajulan bi adni, anna rajulan bi adani ubina hamma an yaktul rajulan bihadal bait la adzaqahu Allah azza wa jalla min adabi ali. Andai ada seseorang ya di Yaman, ia ingin membunuh seseorang yang ada di Baitullah ini, nah pasti Allah akan membuat orang itu ya menikmati siksaan yang pedih. Waqala jama'atu minal mufassiri, ya, tabaan lima ruwa Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Ini sekelompok sekelompok mufasir mengikuti riwayat Sa'id ibni Jubair dari Ibni Abbas. Inna minaz zulmi, yang namanya kezaliman,
gitu ya. Inna minaz zulmi alladzi yudhikumullahu sahibul adab al-alim. Satmul khadim fil haram ya. Termasuk kezaliman yang akan Allah rasakan kepada pelaku kezaliman itu, azab yang pedih, adalah orang yang menghina pelayan haram ya, penjaga haram. Kalau dalam konteks sejarah, al-khadim ya, haram itu adalah para sultan, para khalifah ya. Ba'dul uqubati liman nih ya. Ba'dul uqubati liman yajtaraha bil haram sayyat. Ini selanjutnya sebagian siksa ya bagi yang liman yajtaraha bil haram. Orang yang melanggar kesucian ya, as-sayyat, dengan suatu keburukan. Haka Syekhana Ibnu Hajar nafa Allah bihi. Ini diriwayatkan guru kami yaitu Ibnu Hajar. Semoga Allah memberikan manfaat dengan adanya beliau bagi kami. Anahu waqa'a li ba'di man ya'rifuhu alladzi kana ala hay'ah jamilah wa fadli tamah wa tasawwanun balagha zillah bitaqbili imra'ah indal hijr. Ya, waqa'a li ba'di man ya'rifuhu. Ini katakanlah kejadian kepada sebagian orang yang dikenal. Alladikana ala hayah, yang dia memiliki keadaan jamilah, keadaan yang ganteng, keadaan yang keren. Wa fadli tam, memiliki keutamaan yang sempurna. Wa tasawwunin balik, dia juga orang yang terjaga ya. Zallah, dia terjerumus kepada suatu kesalahan. Bitakbil imra'ah, dia malah mencium seorang wanita indal hijr, pada posisi dekat hijr Ismail. Wa musiham mashan kalian, maka hancurlah ya, maka lenyaplah semua yang baik dalam dirinya. Wasara bi arosil hayah, maka dia menjadi orang yang kondisi yang buruk sekali. Akbahi manzur, tidak enak sekali dilihat orang tersebut. Wa fudaihalah, keadaannya sangat buruk sekali. Badanan wa dinan, baik agama dan juga fisik. Wa aklan wa kalaman, baik akal dan juga ucapan ya. Nauzubillah. Wa ana ba'da ta'ifin nazara ila amrad aw imra'ah fasalat ainuhu an khidhi. Jadi ada sebagian orang yang tawaf, dia malah melihat amrad. Ya, amrod ini baby face gitu. Jadi seorang laki-laki tapi wajahnya cantik. Wajahnya alay. Mungkin sekarang gitu ya, alay. Atau dia malah memandangi wanita terus-menerus ya. Fasalat ainahu, maka matanya mengalirlah. Ya, maka matanya itu mengalirlah ya ala jedih ya. Jadi air matanya terus-menerus mengalir di atas pipinya. Wana ba'duhum wada'a yadahu ala yadi imra'ah. Ada sebagian kejadian juga yang orang itu malah memegang tangannya kepada tangan seorang wanita. Jadi saling menggenggam ya. Saling menggenggam. Tasokota ya. Wajah nas an fakihima. Lalu ujung-ujung nempel terus dua orang tadi yang berpegang-pegangan itu. Orang-orang susah untuk melepaskan. Atadallahum ba'dul ulama ya. Akhirnya sebagian ulama memberi mereka petunjuk annahuma yarji'ani ila mahalli mu'asiyatihima. Keduanya harus kembali ke tempat berbuat salah ya. Yabtahalani ilallah, meminta ampunan kepada Allah.
meminta ampunan kepada Allah, wa yusaddiqani fi taubah, lalu bersungguh-sungguh bertaubat, fa dzalika, keduanya melakukan itu, fa farrajallahu anhu, maka keduanya selamat akhirnya, enggak nempel lagi tangan dua-duanya. Terus ada juga kisah Isaf wa Nailah masyhurah. Nah, kisah mengenai Isaf dan Nailah yang memang populer ya pada masa jahiliyah. Wa ya anahuma ya, zana ya. Keduanya berzina fi baiti, di Baitullah ya. Na'udzubillah. Famasahu maulahu hajrain, maka keduanya dihapus menjadi patung. Dibentuk jadi patung, dikutuk jadi patung. Wa na'udzubillah minaz zallati. Kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran, kesalahan. Wa nas'aluhu, kita memohon pada Allah an ya'simana, agar Allah melindungi kita minal fitan ilal mamat, ya, melindungi dari berbagai macam fitnah hingga wafat. Inna akramul karim wa arhamur rahim. Amin. Dikit lagi, fi ziyarati qabrin Nabi Muhammad SAW wa fadlil Madinah an-nubuwah, mengenai ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW dan keutamaan Madinah Nabawiyah ya. Qala Rasulullah man hajja fazara qabri ba'da wafati, siapa yang haji dan mengunjungi kuburku setelah wafatku, kana kaman zarani fi hayati, laksana dia mengunjungiku ketika aku hidup. Waqala Rasulullah bersabda juga, man zara qabri, siapa yang mengunjungi kuburku, wajabat lahu syafaati, dia akan harus mendapat syafaat. Qala Rasulullah bersabda, man hajja ila Makkah, siapa yang berhaji ke Mekah ya, summa qasadani, kemudian dia mengunjungiku fi masjidi, di masjidku, ya, kutibat selahu, dia akan dicatat baginya hajatani, seolah dua kali haji, mabrurotani, dua kali haji yang mabrur. Qala Rasulullah man hajja walam yazurni faqad jafan, siapa yang berhaji tapi tidak mengunjungiku, tidak ziarah, nah, dia sudah kasar padaku. Kalau Rasulullah man zarani bil Madinah muhtasiban, siapa yang mengunjungiku di Madinah muhtasiban, mengharapkan pahala, kuntu lahu syahidan, aku bersaksi baginya, wa syafian, memberinya syafaat, yaumul kiamah, hari kiamat. Wa qala Rasulullah juga bersabda, la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati, gitu ya. Salah seorang umatku yang dia bersabar, ya, keras dan sulitnya hidup di Madinah, illa kuntu lau syafi'an yaumil qiyamah au syahid, maka aku akan menjadi pemberinya syafaat atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Wa qala Rasulullah bersabda, man istata'a an yamuta bil Madinah, siapa yang memaksimalkan diri berjuang sehingga dia wafat di Madinah, atau siapa yang mampu untuk wafat di Madinah, fal yamut biha, maka matilah, ya, wafatlah di Madinah. Fa inni ashfa'u liman yamutu fi, maka aku akan memberinya syafaat liman, bagi yang wafat di Madinah. Nas'alullah karim, Allah ya, kita memohon kepada Allah yang mulia, an yarzaqana syafaat nabi, supaya kita diberi rezeki syafaat, ya, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wal mauta fi haramihi, moga-moga bisa wafat di tanah haramnya, amin amin ya rabbal. Makila Hatim ya, makila, sesuatu yang disampaikan kepada Hatim al-Asam inda ziyarati kubur Nabi, ketika beliau mengunjungi kubur Nabi Muhammad SAW. Wahaka Abul Hasan As-Sufi qala, Abu Hasan As-Sufi ini menceritakan, beliau menyampaikan, waqafa Hatim al-Asam ala kubur Nabi SAW. Faqala, Hatim al-Asam ini dia berdiri dekat kubur Nabi Muhammad SAW. Faqala, sambil memohon, ya Rob, inna zurna kubran Nabi ya
fala taruddana khaibin. Ya Rob, kami mengunjungi kubur Nabi, maka jangan sampai kami kembali dengan gagal. Fanudia, maka ada yang memanggilnya. Ya hadza, wahai orang ini, ma'adzinna laka fi ziyarati qabri Rasulullah. Ya, ma'adzinna laka. Ma'adzinna laka fi ziyarati qabri Nabi sallam illa waqad tohar. Ya. Toharnaka. Kami memberi izin kepadamu mengunjungi kubur Nabi, pasti kami mensucikan kamu. Jadi kalau orang yang diizinkan untuk mendatangi atau ziarah, ini akan disucikan. Irji waman ma'aka minaz zawar magfuran lakum. Silakan engkau bersama peziarah yang bersama engkau ini, pulanglah dalam kondisi mendapatkan ampunan kalian itu. Wa inna Allah azza wa jalla qad radi anka, karena Allah azza wa jalla sudah ridho kepada engkau. Wa amman zara qabra Nabi Muhammad SAW, dan juga terhadap orang yang mengunjungi berziarah kepada kubur nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sampai situ dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung bab. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di lain kesempatan. Moga-moga Allah memberikan umur panjang pada kita semua untuk bisa menghatamkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.